Apa sih ekonomi liberal itu? Ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang sangat menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, pasar menjadi pengatur utama alokasi sumber daya. Ini berarti keputusan tentang apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi sebagian besar ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan di pasar, bukan oleh intervensi pemerintah. Lalu pemerintah memegang peran minimal. Peran utama pemerintah adalah melindungi hak milik pribadi dan menegakkan kontrak. Intervensi pemerintah dalam perekonomian sangat dibatasi dengan keyakinan bahwa pasar bebas akan berfungsi paling efisien tanpa campur tangan yang berlebihan. Lalu ada pilar utama sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dibangun atas beberapa pilar fundamental, antara lain 1. Kepemilikan pribadi. Individu memiliki hak penuh atas aset dan properti mereka. Ini menjadi insentif bagi individu untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengelola sumber daya secara efisien. Yang kedua, kebebasan berkontrak. Pihak-pihak dalam ekonomi bebas untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan ekonomi tanpa paksaan. Ini memungkinkan transaksi yang efisien dan pembentukan pasar. Lalu yang ketiga, persaingan pasar. Kompetisi yang sehat antar perusahaan dan individu mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk serta layanan. Lalu yang terakhir, inisiatif individu. Dorongan bagi individu untuk berinovasi, mengambil risiko, dan mengejar kepentingan pribadi mereka yang pada gilirannya diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun keunggulan ekonomi liberal, inovasi dan efisiensi. Ekonomi liberal diyakini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, terutama dalam mendorong inovasi dan efisiensi. 1. Inovasi teknologi. Persaingannya intens di pasar mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan produk baru yang lebih baik, serta metode produksi yang lebih efisien agar tetap kompetitif. Yang kedua, pilihan konsumen melimpah. Pasar bebas menawarkan beberapa produk dan layanan kepada konsumen, memberikan mereka banyak pilihan, dan mendorong perusahaan untuk memenuhi preferensi konsumen. 3. Efisiensi produksi. Sumber daya dialokasikan secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan, karena perusahaan berusaha mengurangi biaya dan meningkatkan output demi keuntungan yang lebih besar. Lalu yang keempat, pertumbuhan ekonomi cepat. Investasi dan konsumsi yang didorong oleh mekanisme pasar mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lebih banyak kekayaan dan peluang. Tantangan dan kritik terhadap ekonomi liberal. Meskipun memiliki keunggulan, ekonomi liberal juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Kesenjangan kekayaan. Sistem ini rentan menciptakan disparitas pendapatan dan kekayaan yang besar antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Kemudian kegagalan pasar. Meskipun pasar diasumsikan efisien, adapun kondisi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Contohnya adalah monopoli atau kurangnya persaingan. Dan negatif dari aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi seperti polusi. Yang terakhir, instabilitas ekonomi. Ekonomi liberal rentan terhadap siklus bisnis atau masa boom dan resesi, serta krisis finansial. Fluktuasi ini
dapat menyebabkan pengangguran, ketidakpastian, dan kesulitan ekonomi. Berikutnya, peran pemerintah dalam ekonomi liberal modern. Dalam konteks ekonomi liberal modern, peran pemerintah meskipun terbatas tetap krusial. Berikut penjelasan. Regulasi. Pemerintah masih berperan dalam regulasi untuk melindungi konsumen dan lingkungan, memastikan standar keamanan dan kualitas, serta mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Kemudian, penyediaan barang publik. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan barang publik yang tidak akan disediakan secara memadai oleh pasar. Misalnya, pertahanan nasional, jalan umum, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan dasar. Kemudian, menjaga stabilitas makroekonomi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter berupaya menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, mengendalikan inflasi, dan mengurangi volatilitas. Yang terakhir, intervensi terbatas untuk mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi terbatas dan terukur untuk memperbaiki kegagalan pasar, seperti memecah monopoli atau mengatur eksternalitas negatif. Kesimpulan, ekonomi liberal menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Namun, tantangan seperti kesenjangan pendapatan yang timbul perlu diatasi. Masa depan ekonomi liberal akan menuntut adaptasi. Penyesuaian diperlukan untuk mendorong inklusivitas atau memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan oleh lebih banyak orang dan berkelanjutan, atau pertumbuhan yang tidak merusak lingkungan atau menguras sumber daya untuk generasi mendatang. Dan keseimbangan yang tepat antara kebebasan pasar dan regulasi pemerintah yang bijaksana adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata.